Fakta mengejutkan kala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sidak ke PT Tirta Investama atau pabrik aqua di Subang, Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi sampai syok kala mendengar bahwa ternyata aqua berasal dari air pengeboran bawah tanah dan bukannya dari air mata pegunungan seperti yang kita tahu. Wow, ini se-Indonesia kena prank aqua ya. Jadi sumber air pengambilannya di mana? Ini tadi yang sumber yang di pusat sama Iya, bangunan sana Pak. Di mana ini bangunannya? Sumber utamanya di sana apa jauh? Enggak, ini bangunan apa itu? sumber ada dua. Sumur. Ini sumur apa? Sumur ini produksi buat Produksi. Ngambil airnya air dari sungai. airnya dari bawah tanah, Pak. Oh, airnya dari bawah tanah. Kan sipa Bukan itu. air permukaan. Bukan, kan sipa, Pak. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari Dari dalam. Di bor Pak. Di bor. Oh, ini di bor ngambil airnya. Di bor Pak. Karena di tanah. Ini di bor. Nggak akan ngepek pada pergeseran tanah. Ya hari kan dari SIPA kita keluar, termasuk dari pengawasnya. Enggak. Maksudnya saya hitungan ini saya. Ini kan airnya di bor. Dikira oleh saya air permukaan. Air permukaan tuh air sungai. Ya. Atau air dari mata air. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Tanah dalam. Tanah dalam. Berarti kategorinya sumur pompa Wow. dalam. Ini se-Indonesia kena Ya prank kan? aqua ya guys. Berarti izinnya provinsi dong. Kalau air bawah tanah, berapa kedalamannya? 132. Dalam. Kalau yang sumber 4 ya. 102 yang di sumber 4. Ini 102. Terus satu lagi Sumur 2 itu 60. Oh, dikira air permukaan. Kalau yang sumur 2 Pak itu self flowing ya. Jadi dia keluar sendiri. Jadi kita hanya mau kasih cover pipa untuk dia bisa keluar. Artinya di dalam pikiran saya bahwa ini dikira oleh saya airnya adalah air mata air, kemudian dimanfaatkan. Kan namanya air pegunungan kan. Oh, yang satu air mata air bukan? Bukan. Sama. Juga sumber Yang 2 mata 60 juga air bawah tanah. Iya, betul. Berarti di bor. Cuman itu self flowing 100% ya. Self flowing. Kalau ini kita bantu. Dia self flowing juga, cuman karena kecil kita bantu dengan pompa. Ditarik. Nah, ngefek nggak sih pada lingkungan? Sejauh ini masalah air ya, Pak? Bukan. Dengan Geser serta- tanah Sejauh ini sih tidak ada ini ya, Pak, tidak ada komplain atau kelihatan. atau nunggu longsor? Kalau di sana kan Pak, kebetulan sih tempatnya itu tebing Pak, Ah. yang di sumber 2 itu Ah. tebing dan atasnya itu sawah. Ini kejadian sama dengan hal yang di belakang sini ya. Posisinya sama. Jadi di atas sawah, di bawahnya itu curam, di sini sungai, yang di sini juga sama. Nah, ketika kemarau panjang, waktu itu tuh kan kemarau panjang, terus hujan lebat. Nah, itu terjadi longsor seperti itu. Iya, karena kering. Betul. Nah, kalau yang di sini kebetulan sama posisinya seperti itu dan kita itu berdampingan dengan sumbernya PDAM Subang di bawah sini gitu. Nah, kemarin hasil studi itu ya kita juga kan ada kerjasama dengan UGM yang untuk studi gitu. Kenapa? Termasuk kan air yang posisi sumber kita tuh memang di bawah dan di Saya kanan awam, Bu. kirinya. Saya nggak ngerti geologi. Saya awam, orang kampung. Tuhun. Cuman air gunung diambil bawah tanah apa nggak geser gitu tanahnya? Kalau daerah pedataran geser tanah nggak beresiko. Ini daerah pegunungan. Kalau ininya geser, bisa geser nggak? Kan saya mikir itu, gitu loh. Kan salah satu tesis yang hari ini terjadi adalah dulu Kasomalang tuh nggak pernah banjir. Hari ini Kasomalang itu banjir, kan gitu loh. Berarti kan ada problem lingkungan akut yang harus segera dibenahi. Terus yang kedua, longsor sering terjadi. Makanya longsor sering terjadi itu problemnya apa sih? Apa memang hutannya yang ditebang, kemudian kering ketika hujan longsor, gitu loh. Atau memang ada aspek-aspek lain yang harus menjadi bahan penelitian. Nggak nuduh di sini enggak. Ini mas saya lagi mikir.
gitu Bu. Iya, sama makanya kita juga kan penelitian tadi dengan UGM ya Pak ya gitu, karena kebetulan tadi sumbernya itu kita di sini tebing, semua tebing, di atasnya sawah semua gitu. Itu pun terjadi di lokasi kita banyak longsoran-longsoran di tanah kita ya. Oh, di tanah Ibu itu banyak longsoran. Betul longsoran itu. Jadi Ibu punya tanah berapa luas di sini? perusahaan Oh, Pak. gitu. Terus gimana? 3 hektar Pak perusahaan, kalau saya mah aduh paling berapa meter Pak. Terus? Ya jadi kita dengan UGM kan, nah Jadi airnya 2 titik ya? 2 titik. Nggak ada titik lain ya? Enggak. Soalnya banyak oknum perusahaan ngakunya 1 titik, pasangnya 5. Oh, Masya Allah, insya Allah. Ada yang begitu. Ada. Kita ya Pak ya. Sekarang itu kan orang pada bikin izin setelah saya beberapa kali ngomong di media sosial ancaman, baru sekarang pada bikin izin. Makanya perusahaan tuh saya lihat izinnya Mei. Baru Iya, Mei Pak, Aisyah perusahaan ngeselila di dia. Ibaran Papa jadi gubernur cenah. Gitu loh. Jadi jadi itu ya. Jadi ini air bawah tanah ya. Semua daerah di Jawa Barat semuanya air bawah tanah. Karena memang itu kan kualitasnya ya. Jadi yang paling bagus tuh kualitas yang paling dalam. Jadi semakin 100 meter semakin suci airnya. Semakin murni maksudnya. Dan jika fakta ini benar, ternyata aqua berasal dari air pengoboran bawah tanah. Yang jadi pertanyaan, apa bedanya ya dengan air isi ulang yang harganya cuma 4.000 sampai 6.000, dan dari segi harga juga lumayan mahal, dan pastinya ini sangat mengejutkan kita semuanya. Dan gimana menurut pendapat kalian? Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Louis C. Reaction.